Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifal Binartasari, NIM 114210073 dari Blok 3 Praktikum SIL, dan saya akan membuat tutorial cara membuat kemiringan lereng dan sayatan berskala. Pertama-tama kita akan langsung masuk ke bagian Arthur Box untuk membuat data tin. Nah, di Arthur Box ini kita ke 3D Analyst Tool, lalu kita ke Data Management, tin, lalu Create tin. Setelah itu kita akan masukkan output tin, dan foldernya kita sesuaikan dengan folder yang akan digunakan. Kita beri nama tin, sistem. Lalu untuk input feature kelasnya ini bisa kita masukkan kontur. Nah, jika sudah seperti ini tinnya udah berhasil. Setelah itu kita akan ubah ke raster. Kita akan ke Art Toolbox lagi. Lalu kita akan ke bagian conversion from tin. Lalu kita buat tin to raster. Ini kita bisa input tinnya. Lalu outputnya bisa disesuaikan sama yang seperti tadi. Namanya kita ubah ke raster. Atau output datanya float, lalu langsung kita oke. Nah, ini udah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ke, ini udah ada. Selanjutnya kita akan ke Art Toolbox lagi. Lalu kita ke 3D Analyst Tool. Akan ke Raster Surface, Look Slope. Nah, di bagian slope ini kita akan masukkan nilai input data rasternya. Kita ubah lagi sesuai file yang mau digunakan. Kita bisa beri nama slope. Lalu untuk output measurement-nya kita ubah ke percentage. Lalu langsung kita oke. Nah, ini sudah menampilkan klasifikasi otomatis dari aplikasi artisnya, tapi kita akan menyesuaikannya dengan tabel Venn diagram. Jadi kita akan reclassify. Kita ke Art Toolbox lagi, kita ke raster reclass, lalu reclassify. Di bagian reclassify ini kita masukin slope, class field-nya value, lalu kita bisa langsung classify. Nah, di sini ada di classification ini ada bagian classes, kita ubah ke 7 sesuai tabel Venn diagram, lalu metodenya manual. Di bagian kanan ini ada break values, bisa disesuaikan langsung dengan um, tabel Venn diagram. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik OK. Nah, ini ada value-value atau klasifikasi yang nantinya digunakan untuk psikologi. Ini bisa langsung kita oke. Nah, selanjutnya kita akan ubah ini ke data polygon. Jadi kita akan ke Art Toolbox lagi. Lalu kita ke conversion tools. Kita cari yang from raster, lalu raster to polygon. Di sini bisa langsung kita input data rasternya yang request tadi, lalu kita ubah. Ini bisa kita kasih nama polygon aja. Lalu bisa kita langsung oke. Nah, ini udah jadi di bagian poligon-poligon ini ada poligon-poligon yang terlalu kecil-kecil, dan kita akan mengeneralisasikan poligon-poligon tersebut. Caranya adalah di bagian poligon ini bisa kita klik kanan, open attribute table. Nah, kita bisa add field. Kita beri nama luas. Tipenya float. Nah, di bagian sini bisa kita klik kanan, lalu calculate geometry. Lalu area oke. Nah, ini udah ada luas dari poligon-poligonnya.
Nah, selanjutnya kita mencari poligon yang sekiranya mau kita eliminasi. Nah, ini bisa langsung kita copy aja luasnya, lalu di bagian luas ini, oh bukan, di bagian table ini kita bisa select by attributes, lalu kita masukkan luas kurang dari sama dengan, lalu kita paste luas yang udah kita copy tadi. Lalu bisa di-apply. Nah, di sini ada bagian biru-biru yang menandakan bahwa poligon itu akan dieliminasi. Cara mengeliminasinya adalah kita ke Add Toolbox lagi. Lalu kita ke Data Management Tools. Di sini ada Generalization. Kita eliminate. Kita input layer polygon. Ini kelasnya seperti yang sebelumnya. Kita kasih nama polygon eliminate. Kita save. Langsung oke. Nah, ini sudah. Dan kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dan kalau masih ada yang kecil-kecil, contohnya seperti ini, eh, step yang tadi bisa dilakukan lebih dari sekali atau bisa 2 sampai 3 kali sampai semuanya hilang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simbologi terhadap petanya. Kita ke bagian polygon eliminate, lalu ke properties. Kita ke bagian simbologi, lalu kategoris, masukkan grid code, lalu bisa add all values. Nah, setelah itu kita bisa langsung masukkan warna-warna yang sesuai dengan klasifikasi tabel Van Dam. Nah, karena ini sudah, lalu kita bisa langsung apply. Nah, jika sudah seperti ini sudah kelihatan warna-warnanya. Selanjutnya, selanjutnya kita akan ke Art Toolbox lagi untuk menghaluskan si poligon-poligonnya ini tadi. Kita ke Art Toolbox, lalu Cartography Tools, lalu di sini ada Generalization. Kita ke Smooth Polygon. Nah, sini kita masukin Polygon Eliminate, sama seperti sebelumnya. Kita input nama Smooth. Lalu smoothing algoritmnya kita ubah ke Bezier Interpolation. Oke. Okay. Nah, oke, kalau udah kayak seperti ini, kita bisa uh, kita bisa ngeklip poligon ini dan batas administrasinya. Di sini kita masukkan input. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita bisa cek dulu yang lainnya. Nah, ini udah seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa ke data KL, lalu kita ke properties, dan kita akan membuat simbologinya lagi, kategoris. Lalu kita masukkan grid code. Setelah itu kita akan add all values, lalu kita import dari polygon eliminate. Lalu kita oke. Oke. Nah, ini udah masuk dan kita bisa langsung menghilangkan outline-nya secara keseluruhan. Kita bisa klik kanan, lalu properties for selected symbol di sini, properties for all symbol, lalu outline-nya bisa kita ganti ke no color. Oke. Nah, ini udah dan bisa langsung kita apply saja. Nah, ini sudah ada. Kita bisa langsung ke tahap pembuatan sayatan. Nah, selanjutnya kita ke bagian 3D Analysis, lalu Option. Nah, di sini kita akan membuat folder baru untuk sayatannya. Nah, setelah itu bisa kita langsung oke aja.
Nah, jika sudah, kita bisa membuat interpolate line. Kita bisa tarik dari sayatan. Nah, jika sudah, di sini kita bisa lihat grafnya, profile grafnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke bagian insert, lalu kita ke data frame. Nah, di bagian data frame ini kita akan activate dulu. Nah, setelah itu kita ke properties, lalu koordinatnya kita samakan. Nah, setelah itu kita akan add data, lalu kita ke file sayatan tadi. Nah, ini ada pg1 ini, kita add. Ini sudah kelihatan sayatannya. Lalu bisa kita, nah setelah itu kita bisa ke bagian pg1 ini, lalu kita open attribute table. Nah, di sini kita akan add field. Kita beri nama kali 5, lalu float, lalu oke. Oh, yes. Nah, setelah itu kita bisa klik kanan, lalu field calculator. Dan ini kita bisa masukkan Z, spasi, lalu dikali 5. Nah, langsung kita bisa oke aja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita um, nah kita selanjutnya bisa ke table option, lalu nah, kita ke, nah, selanjutnya kita ke table option, lalu kita export. Hmm, di sini untuk outputnya dimasukkan di bagian sayatan. Nah, di bagian type-nya ini kita akan ubah ke the base table. Lalu kita save. Ini oke. Nah, jika sudah ini bagian bawah, ini. Lalu kita klik kanan di bagian sini dan kita bisa display XY data. Nah, X field-nya bisa diisi ke X, eh, jadi Z, jadi M, lalu yang ini jadi Z. Udah, masukin koordinatnya lalu oke, lalu bisa kita langsung oke. Nah, ini ada export output event. Ini di sini bisa kita klik kanan. Maksudnya kita ke sini lalu kita bisa ke zoom to layer. Nah, ini udah terlihat kira-kira bentuk dari sayatannya. Nah, ini karena dia masih putus-putus, kita ke bagian Art Toolbox lagi. Lalu kita ke Data Management Tools. Lalu ke bagian Features. Lalu ada Points to Line. Nah, di input feature-nya kita bisa masukkan yang event. Lalu ini ada kita buat file baru lagi. Masukin sayatan. Nah, ini bisa langsung kita save. Kita langsung oke saja. Nah, ini sudah kelihatan garisnya, bisa kita checklist. Nah, ini merupakan garisnya tadi. Nah, selanjutnya kita kita bisa langsung membuat layout view. Nah, ini layoutnya bisa kita sesuaikan. Maksud saya kita klik kanan sini lalu di properties. Lalu kita ke bagian ke bagian grid, selalu ke new grid. Nah, di sini kita ke bagian measure grid. Lalu kita next. Di sini kita labels only. Labels only. Kita next lagi. Next, lalu next. Nah, selanjutnya kita ke properties. Lalu kita uncheck yang right. Lalu kita di bagian ini akan uncheck top dan right-nya. Right. Um, di sini juga bagian top and right-nya. Nah, itu um, setelah itu kita ke bagian additional properties. Lalu kita ke number format. Ini kita ubah jadi 0. Lalu oke. Oke.
bisa langsung kita apply, langsung oke. Apply, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah, nah ini sudah selesai hasilnya. Ini merupakan hasil dari acara 3. Dan ini merupakan peta dari hasil kemiringan lereng dan bersama sayatannya. Dan bagian sayatannya, penampang sayatannya ada di bagian bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.